Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Aji, jamaah dari Thariqah Naksabandia Holidiyah Nusantara, Provinsi Jawa Barat, tepatnya dari Bandung. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, saya ditemani oleh saudara saya yang alhamdulillah tadi malam berizki baiat. Dan beliau akan sedikit menceritakan pengalaman dari sebelum baiat dan setelah baiat. Mungkin untuk saudara saya silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aang Somantri dari Subang, Kalijati. Saya ingin sedikit berbagi cerita tentang perjalanan menuju Pencarian Tuhan. pencarian Tuhan, bisa dikatakan. Jadi awal mulanya bagaimana itu, Pak? Awal mulanya saya sering mendengarkan wayang golek ya. Dari wayang golek itu sering membahas tentang agama. Dari situ makin lama saya makin tertarik. Kesininya saya mulai mencari-cari tentang ilmu kemakrifatan di YouTube. Awal mulanya begitu. Banyak yang menceritakan tentang video-video makrifat. Sudah saya tonton beberapa, banyak pokoknya yang saya tonton. Ada tentang channel dari, boleh saya sebutkan, Boleh. Alam Semesta, terus tentang Ma'rifatullah gitu dan sebagainya. Dari situ makin tertarik. Tapi di balik itu saya merasa biasa-biasa saja gitu. Ada ketertarikan tapi nggak terlalu menggebu-gebu gitu. Selama 6 bulan. Dari situ saya mulai, gimana ya, bisa dikatakan tidak tertarik lagi gitu. 2 bulan kemudian, singkat cerita, tiba-tiba muncul di HP saya namanya TM Taklim Ma'rifat Mr. TM itu loh. Iya. Dari situ, loh, kok ini video apa? Pas saya klik videonya, di situ saya bengong, alias kaget. Saya tonton terus uraian-uraiannya. Dari situ ada kata-kata kasar, yang tidak umum gitu, dari agama-agama yang lain gitu. Awalnya saya bengong, loh kok ini begini amat gitu, ada kata-kata kasar tapi menceritakan tentang ilmu ma'rifat begini gitu. Tapi saya tidak langsung ngambil kesimpulan. Saya usahakan ditonton dulu sampai selesai gitu. Biar nggak gagal paham gitu. Ya, biar tidak gagal paham. Dari awal napas ada ngebahas tentang syahadat. Nah, di situ saya mulai ada tarikan gitu.
loh iya ya gitu. Saya pikir kok ada benarnya juga gitu tentang syahadat ini, Masuk akal. masuk gitu. akal gitu. Membahas awalnya masuk agama harus Kenal Tuhan. kenal Tuhan, Kenal Allah. ya Allah gitu. Din ma'rifatullah. Dan dari situ harus menyaksikan, bersaksi dulu. Kembali dari tadi ke syahadat tadi gitu. Saya di situ langsung langsung bisa dikatakan bahasa sekarang shock gitu ya. Iya ya, saya sambil melamun gitu. Benar juga, itu kan bahasa syahadat itu harus bersaksi Tuhan dan Rasulnya. Berarti, nah saya makin pusing di situ. Ada pikiran saya tuh semburawut di situ. Nah, dipikir-pikir terus sampai benar-benar tertarik sih. Dari awalnya ada kata-kata kasar, terus gimana ya? Herannya jadi tertarik gitu. Makin penasaran gitu sih. Dah habis nonton itu saya tonton terus itu, dipantau terus video-videonya dari Mr. Tam gitu. Nah dari situ saya kepikiran, malah ingin mencari alamatnya, mulai saya kepo gitu. Menggali gitu. Iya, mulai menggali di mana ini alamatnya gitu. Tidak lama kemudian saya ikut ngedownload aplikasi di FB. Di situ saya mulai ikut bergabung grup taklim marifat gitu. Banyak masuk di situ. Nah, kebetulan saya ikut berteman, ada satu orang, bisa disebutkan namanya? Nah, namanya itu Pak Susanto Ardi, kalau nggak salah itu ya. Awal mulai menerima pertemanan saya Pak Susanto Ardi. Nah di situ mulai saya kepingin sekali bertanya, tapi awalnya ragu, ingin bertanya tapi ragu gitu. Nah singkat cerita, saya bekerja ke Bekasi, kerja bangunan ya, proyek perumahan. Sambil bekerja saya kepikiran terus tentang uraian-uraian Mr. TM ini gitu. Nah di situ saya memberanikan diri untuk menanyakan ke Pak Susanto Ardi ini. Nah disitulah kebetulan waktu itu lagi istirahat. Nah di situ memberanikan diri saya nginbox Pak Susanto Ardi. Situ mulai saya bertanya ke Pak Susanto Ardi, Assalamualaikum. Langsung ditanggapi, Waalaikumsalam. Saya langsung to the point aja. Waktu saya nginbox ke Pak Susanto Ardi itu, langsung menanyakan tentang baiat. Iya. Menanyakan gimana Pak, saya ingin di baiat. Kebetulan waktu itu Pak Susanto Ardi itu langsung respon, langsung menanyakan alamat saya, nama saya gitu. Kebetulan di FB itu nggak ada foto profil saya gitu. Di situ saya mulai perkenalkan diri saya, alamatnya dikasih, langsung disuruh menghubungi TM Subang. Nah disitulah saya dikasih petunjuk sama Pak Susanto, dikasih nomor handphone dan alamatnya.
ke Pak Sutedi. Dari situ saya nggak langsung pulang karena kerjaan saya belum selesai, tapi tetap di pikiran saya itu terus. Dan alhamdulillahnya sudah dari situ kerjaan saya selesai 1 minggu, saya langsung pulang. Nah di situ saya menghubungi Pak Sutedi ini tepat jam 9, pulang kerja nyampe rumah jam 9, penasaran, saking penasarannya kan, nah langsung dihubungi Pak Sutedi. Alhamdulillahnya langsung nyangut gitu. Disitulah gitu ya, mulai perjalanan pencarian Tuhan ini. ya mungkin dimudahkan, dilancarkan karena kitanya niatnya sungguh-sungguh gitu. Amin. Iya. Oke, terus selain itu Kang Aang ini untuk apa yang bikin Kang Aang gitu mantap gitu untuk ikut baiat dan masuk ke majelis zikir ini? Kalau untuk mantap ya, bisa ya ini, karena ngelihat uraian-uraiannya itu tadi begitu. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Ketika membahas uraian-uraian itu tentang syahadat, terus ada Rasul di zamannya sendiri gitu. Di situ saya mulai memantapkan hati, bukan mulai memantapkan, emang tepat gitu. Jadi apa yang dicari itu ternyata ketemu gitu ya. Oke. Mungkin lanjut setelah ketemu Pak Teddy itu, Kang Aang itu banyak ngobrol mungkin untuk pembekalannya untuk menuju baiat. Nah, di waktu-waktu menuju baiat itu apa aja yang Kang persiapkan? Ya, waktu itu saya ke rumah Pak Teddy dan menanyakan syarat-syarat untuk baiat. Pak Teddy menjelaskan bahwa persyaratan di baiat itu harus pertama benar-benar bulat gitu ya, itu yang utama. Karena Pak Sutedi bilang menuju Tuhan ini tidak enak gitu. Harus siap masuk neraka, harus siap dibanting habis-habisan, harus siap meninggalkan dunia. Nah di situ saya makin mantap karena masuk logika juga, karena apa ya, yang namanya menuju Tuhan ini tidak ada yang mudah. Itulah bikin hati saya mantap. Nah kalau untuk persyaratan baiat, selain itu tadi dan itu mungkin persiapan lahir dan batin gitu ya. Bagaimana tanggapan keluarga ketika Kang Aang memutuskan untuk baiat tarekat? Alhamdulillah ya, kalau untuk keluarga mendukung saya. Saya sudah, emang dari awal saya udah ngomong sebelum ketemu taklim marifat ini, saya sering sekali ngomong ke istri saya bahwa saya ingin mencari guru gitu. Emang serius. Alhamdulillah saya ketemu gitu. Istri saya alhamdulillah mengizinkan, berikan kelancarannya, kemudahan. Oke, lalu saya ingin menanyakan ketika proses baiat itu pengalamannya bagaimana yang Kang rasakan? Proses baiat ya, nah itu kadang saya bingung juga ya menjelaskannya. Katanya disuruh tidur, tapi yang saya rasakan
tidak pernah tidur sama sekali gitu. Yang ada saya rasakan, yang pertama saya tidak merasakan tidur, yang kedua Masya Allah sakitnya minta ampun, rasa panas sekali, sakit seluruh badan, benar-benar sakit. Itu yang saya rasakan. Mungkin secara jasmani kita itu terlihat tertidur, padahal itu rohaninya itu hidup. Makanya kadang kita seperti tidak tidur gitu. Dan orang yang melihat itu kondisi sekarang itu tidur. Oke, apakah ada kejadian-kejadian aneh atau apa gitu yang muncul? Kalau untuk kejadian, kalau saya rasakan sih tidak ada. Ada ya. Saya cuma merasakan itu saja. Oke, lalu setelah baiat ini sekarang gimana? Setelah baiat, alhamdulillah saya tentang gimana ya rasanya, lebih dari biasanya bahagia saya, enak, ada, tidak ada lagi keraguan dalam hati saya benar-benar mantap. Alhamdulillah, ada kenikmatan tersendiri ya, Kenikmatan. seperti terlahir kembali. Iya. Jadi tidak hanya cerita, jadi benar-benar mengalami. Alhamdulillah, itu sedikit testimoni yang disampaikan oleh Kang Aang terkait perjalanan hidupnya dalam pencarian Tuhan dan berizki untuk sampai ikut baiat. Dan semoga Kang Aang istiqomah di jalan ini. Amin. Dan terus berjuang membesarkan sekolah. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau salah kata. Topik wal hidayah, video wal hidayah, yang kamaksudi, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.